Nah, fungsi dan proses manajemen. Nah, fungsi dan proses manajemen adalah yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah leading, dan yang keempat adalah controlling. Jadi yang pertama, planning, ya, perusahaan tersebut dia harus punya planning atau mempunyai tujuan. Ya, yang pertama, langkah pertama di dalam proses planning ini adalah manajemen, ya, itu harus mempunyai tujuan, ya, atau mempunyai target. Kemudian yang kedua, ya, di dalam proses planning ini adalah dia harus mempunyai cara, ya, cara supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Itu adalah planning. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah organizing, ya. Jadi di organizing ini adalah, ya, kita sudah menetapkan tujuan, ya. Kemudian ada organisasi, pengorganisasian di sini adalah kita, yang pertama adalah dia mempunyai membentuk suatu departemen, ya, atau unit-unit yang ada di dalam organisasi tersebut, ya, dibentuk terlebih dahulu. Setelah dibentuk, yang kedua tentunya kita harus mempunyai tugas dan tanggung jawab, ya. Apa yang akan dilakukan oleh departemen atau bagian-bagian di dalam suatu organisasi tersebut, ya, kita harus memberikan suatu tugas dan tanggung jawab, ya. Nah, tugas dan tanggung jawab ini harus dilakukan oleh satu bagian, ya, tidak boleh dilakukan oleh beberapa bagian, ya. Karena apa? Karena nanti apabila ada kesalahan pasti mereka saling menuding, oh itu adalah salah dari bagian atau departemen A, misalkan seperti itu, ataupun oh itu salah dari departemen B dan lain sebagainya. Jadi harus punya tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada suatu bagian yang memang itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah leading, ya. Leading, ya, adalah pengarahan, ya. Jadi di sini, ya, manajemen, ya, dia mempunyai proses di dalam leading ini adalah dia adalah memotivasi, ya, memberikan motivasi supaya apa? Supaya karyawan bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Contohnya adalah misalkan dia akan memotivasi pekerjaan dari karyawan, ya. Oh, kita harus mencapai target bulan ini, harus dilakukan dengan semangat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah controlling, adalah pengendalian. Nah, di dalam fungsi pengendalian ini, ya, di controlling ini, ya, ada 4 macam yang akan dilakukan. Yang pertama adalah manajemen akan menentukan standar prestasi, ya, atau dengan kata lain adalah merupakan target perusahaan tadi, ya. Jadi sudah harus menetapkan standar prestasi dari manajemen, ya. Contohnya misalkan, ya, apabila organisasi atau perusahaan tersebut dia tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Jadi di awal harus ditentukan berapa profit yang akan dicapai, ya. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah menentukan standar prestasi. Kemudian yang kedua, ya, dia akan menentukan atau dia akan mengukur, ya, prestasi yang telah dicapai. Mungkin bisa dilakukan dalam 1 bulan, ya, ataupun 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali dan lain sebagainya, ya, itu tergantung dari perusahaan itu atau organisasi itu, ya. Jadi dia akan mengukur masing-masing karyawan atau masing-masing orang yang bergabung di dalam organisasi itu, diukur produktivitasnya, ya, kinerjanya diukur, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia akan membandingkan antara standar prestasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan prestasi yang sudah dilakukan oleh karyawannya. Nah, setelah diukur, ya, maka kita bisa memberikan reward and punishment di situ. Ya, contohnya misalkan ada karyawan A, ya. Ketika perusahaan sudah memberikan atau menetapkan standar prestasi, misalkan 1 bulan, seorang karyawan harus bisa, ya, misalkan di suatu perusahaan distributor, misalkan distributor motor misalkan. Jadi sudah ditetapkan bahwa dalam 1 bulan itu
seorang karyawan harus bisa menjual 3 unit motor. Nah, setelah diukur ya, maka karyawan A ya ini berhasil mencapai 5 unit motor yang sudah terjual. Ya, tentunya karyawan A ini berhak untuk mendapat reward. Ya, misalkan dia akan mendapatkan bonus berapa. Kemudian contohnya lagi, misalkan ada karyawan B ya, dia hanya bisa menjual 1 unit motor. Ya, tentunya karyawan B ini ya, dia akan mendapatkan punishment, yaitu dia harus mengikuti program ataupun dia akan diikutkan ke program pembinaan dari perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya kinerjanya meningkat. Nah, ini adalah fungsi dan proses manajemen di dalam suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Nah, sekarang kita akan menuju ke bidang-bidang di dalam manajemen. Nah, ada 4 bidang di dalam manajemen. Yang pertama adalah marketing ya, ataupun pemasaran. Nah, marketing ataupun pemasaran ini adalah ujung tombak dari perusahaan. Tanpa bagian marketing, tanpa bagian pemasaran, perusahaan tidak akan ada apa-apanya. Jadi merupakan memang marketing ini adalah merupakan ujung tombak dari perusahaan. Ya, di dalam bagian marketing ya, ini ada beberapa macam ya yang dilakukan oleh marketing ini ya. Yang pertama, di bagian marketing dia akan melakukan perencanaan produk. Ya, jadi maksudnya adalah dia akan menjual apa ya kepada konsumen. Itu perencanaan produk dulu yang akan dijual. Kemudian yang kedua adalah dia akan menetapkan harga. Ya, di dalam bagian marketing ini ya, dia harus menetapkan harga supaya apa? Supaya antara marketing satu ya atau bagian pemasaran satu dengan yang lainnya itu sama. Ya, contohnya misalkan dari perusahaan ya, dia akan menjual misalkan Rp5.000. Nah, bagian marketing ini harus bisa berkoordinasi berapa yang harus dijual kepada konsumen. Supaya apa? Supaya tidak terjadi persaingan antar bagian marketing. Ya, jadi misalkan harganya dari perusahaan Rp5.000 kemudian dijual kepada konsumen misalkan Rp7.000. Nah, semuanya harus menjual dengan harga yang sama. Jangan sampai tidak ada koordinasi ya antar bagian di dalam marketing tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia akan melakukan pengembangan periklanan ya. Tentunya bagian marketing ini untuk menjual barang dia harus mempunyai cara ya untuk memasarkan produk tersebut. Tentunya bisa dengan iklan. Nah, iklan ini ya bisa dengan media massa ataupun dia door to door dari rumah ke rumah gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dia akan menentukan atau memilih saluran distribusi. Nah, memilih saluran distribusi atau disebut dengan channel of distribution. Ya, dia akan memilih saluran distribusi mana yang akan datangi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang operasional. Nah, di dalam bidang operasional ini ya tentunya ada beberapa yang dilakukan di dalam bidang operasional. Yang pertama adalah perencanaan produk apa yang dia akan buat. Kemudian yang kedua, perencanaan luas produksi. Ya. Nah, kemudian ada lagi adalah perencanaan lokasi pabrik. Ya, ada perencanaan layout mesin. Ya. Ada perencanaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam bagian operasional. Kemudian yang ketiga adalah bagian human resource. Nah, di bagian ini ya, di bagian sumber daya manusia ya, ini ada tugas yang dilakukan oleh bagian ini. Yang pertama adalah tentunya berhubungan dengan rekrutmen. Ya, rekrutmen. Ya. Nah, bagian ini ya merupakan juga bagian yang akan menentukan kedepannya perusahaan tersebut. Karena apa? Karena apabila dia merekrut orang yang salah ya, maka bisa jadi kedepannya akan membawa dampak yang buruk oleh perusahaan tersebut.
Kemudian yang kedua ya mungkin bisa melakukan perputaran tenaga kerja. Jadi tugas dari tenaga kerja mungkin orang A atau karyawan A, karyawan B, karyawan C ya. Dia kalau setiap hari melakukan kegiatan tersebut ya tentunya dia akan jenuh. Makanya dia harus dilakukan perrollingan tenaga kerja supaya tidak timbul kejenuhan. Kemudian mungkin ya bisa memberikan pelatihan ya atau menyuruh untuk karyawan tersebut untuk melakukan pelatihan atau membuat suatu program pelatihan untuk karyawan. Nah, itu adalah tugas dari human resource. Kemudian yang keempat adalah bagian finance ya atau bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan ini ya tentunya dia akan tugasnya di sini adalah untuk mendapatkan dana. Ya, di sini bagian keuangan adalah mencari dana untuk perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah merelokasikan dana tersebut. Ya, bisa jadi untuk gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian finance. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung di channel Belajar Bersama Pak Seno. Terima kasih.